Nggak narasumber apa-apa, sebetulnya. nggak apa-apa. Ini Pak Yuda penegakan disiplin juga. Ini mah santai saja Bu ya. Kita ngobrol santai. Nanti dibuka dengan Pak Yuda. Karena PIC penegakan disiplin Pak Yuda se-Kabupaten Bandung. Wah, Dan yang megang cuti ada Bu Ratih nih. Kadang-kadang kita bingung ya. Para ASN terutama Bapak dan Ibu di wilayah mau cuti seperti apa, pakai aplikasi apa. Jadi terhindar dari punten praktik-praktik yang mungkin bisa merugikan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti berarti bisa bisa memberikan apa pengalamannya ketika menjadi PIC cuti ya. Kemudian perceraian nih. Ini sebagai pembukaan saja Pak Yuda. baik, baik, Pak. Yang jadi jangan sampai kalau Bapak dan Ibu sebagai pengawas dan kepala sekolah ataupun guru, jadi jangan sampai ketika ada permasalahan rumah tangga dibawa ke sekolah, kemudian ini kebanyakan 70% dari eh, Bapak dan Ibu nih. Tapi alhamdulillah Bu, untuk yang tahun sekarang masih didominasi oleh salah satu perangkat daerah di pendidikan kedua gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan terhindar dari pelanggaran kewajiban ataupun larangan. Terutama masalah izin perceraian ya, yang dianggap sepele tapi itu akan berdampak terhadap status kepegawaian Bapak dan Ibu. Udah siap Pak Yuda? Siapa? Ya serius tapi santai Pak Yuda ya, biar bisa Aman. dipahami dan terima kasih kepada peserta yang sudah standby dan stay tune di Zoom ini. Kami persilakan Pak Yuda, Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suaranya terdengar, Bu ya. Bapak mohon izin. Ini terkait disiplin ASN pangintennya dicampur ya dengan bahasa Sunda sedikit lah. Ya, sebetulnya saya memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, mohon maaf. Saya Yuda Abdurrahman, saya analis penegakan disiplin di BKPSDM. Jadi kalau mengulas disiplin mungkin lebih ke arah takut ya, karena ada hukuman di sana. Padahal substansi disiplin sendiri bukan menghukum Bapak Ibu, tapi lebih ke arah pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung perangkat daerah kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi kesalahan, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jadi interpretasi disiplin ini bukan hanya menghukum saja, bukan itu sebetulnya, tapi lebih ke arah pembinaan. Baik, apa itu disiplin? Nah, barangkali ada yang lebih mengetahui atau yang lebih tahu gitu, apa itu disiplin? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Tadi sudah dikasih kisi-kisinya tuh sedikit tadi tuh. Oke, lanjut aja ya. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Disiplin ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah supaya pegawai ASN ini tidak keluar dari rule, tidak keluar dari koridor, sehingga dari awal sampai akhir bisa selamat dengan baik, bisa pensiun dengan baik. Itu harapannya. Jadi bukan pemaksaan, bukan tentang aturan, bukan tentang controlling, doktrin, bukan, tetapi lebih kepada kesanggupan. Ketika kita sama-sama sudah berjanji, bersumpah, yang sudah tercatatkan barangkali Bapak Ibu ya, dengan sumpah yang kita lakukan secara sadar tanpa ada paksaan, bahwa kita berjanji, kita menaati kewajiban dan menghindari larangan, itu tertera semuanya di sumpah PNS. Artinya ini bukan bukan berarti hubungan antara manusia dengan manusia lagi, tetapi sudah melibatkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, apabila ada yang melanggar, tentu ada eh, pembinaan atau punishment yang kemudian diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Jadi jangan juga dibiarkan sehingga nanti tidak semakin membesar permasalahannya. Karena kalau berbicara dengan pelanggaran, sedikit saja pelanggaran kalau dibiarkan nanti menjadi kebiasaan. Ketika sudah kebiasaan akan sulit untuk nanti diperbaikinya. Contoh sedikit saja kasus terkait masalah THE yang tahun 2024 dan 2025 ini menjadi trending topik nih di Kabupaten Bandung. Apalagi di kalangan Bapak Ibu guru gitu kan ya. Yang sebelumnya belum mengikuti atau melaksanakan DHE, sekarang sudah didorong nih Bapak Ibu untuk ikut juga terlibat dalam mengisi daftar hadir secara elektronik melalui aplikasi DHE. Nah, habit-habit yang seperti ini yang kemudian akan memberikan efek nih. Apakah nanti ada penolakan, penerimaan, plus minus dari sebuah kebijakan atau sebuah peraturan itu pasti akan selalu ada. Positif negatifnya akan selalu ada, akan selalu seimbang. Tapi alangkah baiknya kita sikapi dengan hal yang positif sehingga kita tidak akan terjerat atau terlena dalam hal-hal yang kurang baik. Oke, dilanjut. Nah, menyambung dari disiplin, memang disiplin ini ada 3 kriteria, Bapak Ibu. Ada disiplin ringan, disiplin sedang, atau disiplin berat. Nah, ini yang sering atau yang kerap kali dilupakan oleh pegawai ASN. Atau lebih bahasa bahasa anak mudanya disepelekan. Untuk yang belum Pak Yuda, Ya, ada yang belum di-mute ya? Ada background. Mohon izin Bapak Ibu yang belum di-mute. Hanya biasa nama ayah di DT akun. Mohon izin Bapak Ibu. Ayah absennya mana? untuk absen nanti kita akan siarkan setelah kegiatan Bapak Ibu. Yang belum di-mute mohon izin Bapak Ibu di-mute dulu. Unmute all aja sama host, Pak. Biasa nama lamun jumlah anak yang itu biasa bisa ganti latar belakang. Ya, Pak, ini banyak, Pak. Kumaha? Sama saukur dia mah Aduh, maaf jadi rame nggak kedengaran. Izin di all mute aja sama host, Pak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tadi sampai mana tadi ya? Lanjut Pak Yuda. Bentar, Hostnya. Pak. Masih di nomor 1 Pak Yuda. Hukuman teguran, Pak. Oke. Efek puasa nih. Baru jam 8 Pak Yuda. Slow. Siap. Jadi disiplin ini ada 3, Bu. Terbagi 3. Ada disiplin ringan, sedang, dan berat. Nah, hukuman disiplin ini kadang disalahartikan. Untuk pelanggaran ringan. Ringan, sedang, dan berat. Nah, ini kadang disalahartikan. Artinya gini, ketika seseorang mendapatkan hukuman disiplin, dianggap seakan-akan betul-betul terjun bebas, betul-betul dia itu dijatuhkan. Padahal tidak. Sebetulnya poin disiplin di sini supaya kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bukan semata-mata ada tingkatan Bapak Ibu, ringan, sedang, dan berat. Jadi tidak serta-merta langsung diberatkan, tidak. Artinya harus ada pembinaan dulu dari lingkup perangkat daerah, dari unit kerja, dari sekolah. Kalau Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Jadi prosesnya harus tetap secara secara sistematis dari ringan ke sedang maupun ke berat, kecuali ada memang beberapa kasus yang harus ditangani oleh tim, harus langsung ke berat hukumannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Nah, korelasi dari hukuman disiplin ini sebetulnya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap perbuatan dan perilaku kita, baik di luar maupun di dalam lingkup kerja, itu terpantau. Itu sangat-sangat dipantau oleh pemerintah. Jadi artinya kita tidak bisa serta-merta di luar yang mungkin dianggapnya kan bukan jam dinas. Jadi kita bisa dengan mudahnya melakukan pelanggaran padahal tidak. Jadi tetap dipantau, tetap dievaluasi. Nah, kemudian hukuman disiplin ini kan terbagi jenjangnya dari ringan dan ringan pun terbagi lagi Bapak Ibu. Ada tiga, ada teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Nah, bentuk tiga teguran ini berbentuknya SK Bapak Ibu. Jadi bukan lagi hanya sini dipanggil, kita duduk, kemudian saya peringatkan ya, ketika atasan langsung melakukan pembinaan kepada bawahannya. Bukan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh atasan langsung itu adalah melakukan pembinaan berupa SK, hukuman disiplin tingkat ringan. Kemudian apa dampaknya? Seperti apa dampak ketika seseorang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan? Yang pertama, ketika seseorang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, hal yang pertama dilakukan oleh atasan langsung adalah pemanggilan. Pemanggilannya secara tertulis, artinya resmi Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti dicontohkan ada pelanggaran dari putra buah, misalkan tidak masuk misalkan selama 3 hari, kemudian hari keempat atasannya teh ngagerung misalkan gitunya, dipanggil lah, tapi secara tertulis. Ketika dipanggil, yang bersangkutan hadir, kemudian diperiksa lah, ditaros kenapa tidak hadir, di BAP, BAP ringan. Setelah itu ketika memang terbukti yang bersangkutan tidak memiliki keterangan yang sah, maka atasan langsung wajib melakukan pembinaan lebih lanjut. Dibuatkanlah SK teguran lisan. Nah, SK bentuknya itu sudah kita sharekan di perangkat daerah. Barangkali kalau Bapak Ibu belum punya, nanti coba kita akan sharekan di forum di sini. Jadi nanti atasan langsung ketika mengetahui ada indikasi-indikasi pelanggaran, jangan ditunggu sampai permasalahannya membesar. Jadi upayakan preventifnya terlebih dahulu di atasan langsung. Jadi jangan jangan nunggu yang bersangkutan tidak masuk 1 bulan baru diproses, jangan. Karena kalau misalkan sudah 1 bulan, nanti ada pasal di PP 94 yang menyatakan bahwa 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja, diberhentikan Bapak Ibu. Dan untuk tahun 2024, jumlah SK pemberhentian itu kurang lebih ada 13. Gitu. Ada 19 kasus, yang masih proses ada 6 kurang lebih. Jadi 13-nya sudah ada SK-nya dan ditetapkan oleh Pak Bupati. Nah, kita menghindari, kita sama-sama bekerja sama, saya pun mohon izin meminta bantuan Bapak Ibu. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran disiplin ringan, mohon untuk diperhatikan. Makanya kalau sekarang itu ada inovasi NPP ya di DHE. Jadi bukan berarti sedikit langsung dilanggar, langsung dihukum, bukan. Jadi supaya mencegah tidak terjadinya pelanggaran yang lebih berat. Nah, kemudian setelah menjadi SK, SK ini akan dilaporkan, ditembuskan ke BKPSDM untuk diupload ke ke akun Simple Bapak Ibu masing-masing, supaya akan diingatkan sampai dengan selesai, sampai dengan purna tugas. Kenapa demikian? Supaya yang bersangkutan itu memahami bahwa pernah melakukan pelanggaran, ini loh sanksinya. Jangan diulangin lagi. Karena kalau tidak seperti ini, pasti akan terulang gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi biasa. Dan itu yang kita hindari. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu, supaya nanti ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu, kita bisa bantu gitu. Kita bisa tindak lanjut. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Mohon maaf Bapak Ibu.
ada kendala teknis karena kita di gedung cukup tertutup. Bisa Pak Yuda? Nah, sambil menunggu nanti mangga Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab seluas-luasnya terkait disiplin, terkait cuti, dan terkait perceraian ya. Udah bisa Pak Yuda? Nah, itu sinyal sinyal atau apa Pak Yuda? Oh, lagi puasa katanya. Mangga lanjut Pak Yuda. Nge-like lagi. Ah, kepenuhan kayaknya memorinya ya. Nggak apa-apa. Sambil ngabuburit. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang 2 tahun terakhir yang mungkin bisa kita sampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang eh, terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung kebanyakan terkait kewajiban, terutama tadi disampaikan oleh pemateri terkait hukuman disiplin ya. Ada beberapa tingkatan yang mungkin kita harus perhatikan, apalagi Bapak dan Ibu sebagai atasan langsung yang punya bawahan, contoh kayak kepala sekolah terhadap guru-gurunya, pengawas ke bawahnya, dan seterusnya. Jadi tadi kalau kita bicara PP 94 tentang disiplin ASN itu berjenjang. Jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan PRKBKN. Turunannya PRKBKN nomor 21 tahun 2022. Sudah jalan lagi Pak Yuda. Bisa Pak, Nah, kenalannya apa? jaringan Pak, Ah, mohon jaringan aku izin. mah. Apa-apa lah sambil ngabuburit. Mohon maaf Siap. Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Yuda. Baik, ini adalah kita lanjut Bapak Ibu ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, ini adalah rekapitulasi hukuman disiplin dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari apa namanya tahun ke tahun, pelanggaran itu semakin tahun semakin bertambah Bapak Ibu. Jadi dari tahun 2020, 10 berkurang jadi 8, jadi 7. Nah ini di puncaknya tahun 2024. Sangat banyak Bapak Ibu. Jadi ada 18 pelanggaran, ada 14 kasus, yang 5 masih proses, yang kemungkinan dari 5 ini ada yang diberhentikan juga. Dari 14 kasus ini, kebanyakan diberhentikan. Dan di tahun 2024, ada kasus dari Dinas Pendidikan, kalau nggak salah, salah satu pegawai Dinas Pendidikan SD, di SD lah, saya nggak sebutkin ya namanya. Itu tidak melaksanakan tugas kurang lebih 9 tahun, Bapak Ibu. 9 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi semangat kita untuk jangan sampai hal ini terjadi kembali. Gitu. Mungkin ini kecolongan penginten Bapak Ibu ya. 9 tahun tidak melaksanakan tugas, gaji tetap masuk. Anak muridnya tidak diberikan pendidikan gitu ya. Jadi yang ini yang menjadi perhatian khusus di tahun 2024. Makanya kenapa 2025 kita dorong Dinas Pendidikan untuk tenaga pendidik untuk menggunakan DHE dengan mekanisme yang sama. Karena hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi pertimbangan yang memberatkan sebetulnya. Kita pun sebetulnya tidak mau ya Bapak Ibu DHE yang begitu ketatnya. Ada yang rumahnya jauh, kemudian harus berangkat pagi-pagi, kemudian harus ngabsen di kantor, gitu kan. Walaupun itu menjadi suatu kewajiban gitu untuk kita semua. Karena memang fokuskan saja untuk Bapak Ibu ngajar kepada murid gitu ya.
Cuman ya karena ada permasalahan yang seperti ini, kemudian kita kembangkan, kita coba kaji, dan alhamdulillah gitu terlaksana. Dan memang ini pun sudah disetujui oleh pimpinan, baik oleh Pak Bupati, oleh Pak Sekda, oleh Kepala Badan. Nah, karena hal tersebutlah yang mengakibatkan kita coba untuk memperbaiki sistem supaya tidak terulang. Nah, ini adalah permasalahan disiplin. Ada tiga sebetulnya. Kalau dirinci lagi, disempitkan lagi ada satu mungkin ya. Tapi ini yang saya temui dari 3 tahun menangani disiplin. Jadi permasalahannya itu pasangan pribadi, pasangan hidup, diri sendiri, keuangan, finansial, atau dari yang bersangkutan sendiri menganggap sepele. Dan ini yang sering terjadi. Jadi anggapannya ketika mual nanaon PNS mah mual dilirenkeun misalnya, itu masih ada analogi-analogi atau doktrin yang kemudian berkembang gitu di wilayah, sehingga menganggap bahwa seorang PNS itu ya sudah itu tidak akan diberhentikan sampai dengan pensiun. Padahal itu salah besar sebetulnya Bapak Ibu. Melihat dari perkembangan zaman, perkembangan aturan yang sekarang pun ditetapkan ada syaratnya ketika ingin mendapatkan hak pensiun. Syarat kumulatif usia 50 dengan masa kerja 20 tahun. Dan ini syaratnya tidak bisa dipisahkan. Artinya harus dua-duanya terpenuhi ketika memang diberhentikan gitu ya. Dan memang kalau mau mengajukan pensiun dini APS gitu ya. Ayo nutup kebagian iya. Oke, kemudian masalah pasangan pribadi, hubungan nanti akan secara rinci dijelaskan oleh Ibu Ratih ya, Login. terkait masalah Ngedamel live. perceraian nih. Ini masuk juga nih terkait dengan hubungannya dengan disiplin. Nah, kemudian masalah keuangan. Nah, ini yang sering terjadi. Masalah keuangan. Ketika sudah tidak mendapatkan penghasilan di pekerjaan, mungkin nanti kama mana gitu. Minari kanu sanes. Kemudian yang sebetulnya ini menjadi tugasnya itu ditinggalkan. Nah, penyebabnya memiliki banyak hutang, kemudian melakukan tindak penipuan, kemudian mencari penghasilan dengan cara yang kurang baik, gaya hidup yang tinggi. Halo? Oke, next ya. Nah, ini inovasi NPP menindaklanjuti yang tadi ini. Terkait tadi ada salah satu contoh kasus pegawai di Dinas Pendidikan yang tidak masuk kerja kurang lebih selama 9 tahun. Nah, ini efek dari hal tersebutlah kita coba ramu dalam suatu ketentuan, dalam suatu peraturan, sehingga akan mengikat. Jadi DHI itu kewajiban untuk kita semua bagi pegawai ASN. Setiap pegawai ASN wajib mencatat kehadiran melalui DHI sebanyak 2 kali, yaitu masuk kerja dan pulang kerja pada perangkat daerah masing-masing. Artinya tidak dipisahkan lagi sekarang untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Artinya semuanya kita coba dorong supaya bisa mengakses DHE sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang dikhawatirkan yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian atasan langsung wajib melakukan pembinaan terhadap PNS yang tidak masuk kerja nih. 3 hari kerja tanpa alasan yang sah. Ini baik yang kumulatif, artinya kumulatif dalam 1 tahun Bapak Ibu. Contoh Januari sampai dengan Desember. Di Januari tidak masuk 1 hari, di Februari tidak masuk 1 hari, kemudian di November tidak masuk 1 hari. Nah, di hari berikutnya yang bersangkutan akan terblokir DHE-nya supaya tidak dibiarkan, maka ditindaklanjut oleh atasan langsung. Dan
sifatnya adalah wajib mengikat. Jadi atasan langsung betul-betul harus melakukan pembinaan kepada putra buahnya sehingga menghindari yang tadi gitu. Nah, ini NPP adalah inovasi yang tim disiplin buat untuk menjaga sebagai sistem early warning system. Jadi apa ya namanya ya? Menghindari pembiaran yang dilakukan, pembiaran pelanggaran. Nah, ini adalah proses pelimpahan pegawai. Jadi ketika Bapak Ibu merasa cukup atau sudah paripurna melakukan pembinaan, bisa melakukan pelimpahan pembinaan. Di antaranya harus ada dokumen-dokumen yang disertakan. Makanya ketika nanti melakukan pembinaan ringan atau pembinaan disiplin tingkat ringan kepada putra buah, itu harus dilengkapi dengan surat panggilan secara tertulis, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani, kemudian surat SK Hukdis, pernyataan tidak puas, teguran lisan, dan teguran tertulis. Nah, lengkapi administrasi ini, kemudian lapor ke Dinas Pendidikan. Nanti dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas akan melimpahkan pegawai tersebut ke tim disiplin. Jadi prosedurnya, mekanismenya harus berjenjang Bapak Ibu. Ini harus sesuai sehingga nanti atasan langsung tidak disalahkan. Kenapa harus demikian? Karena atasan langsung mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi bagian dari tim disiplin. Nah, pada saat pembentukan SP tim, pembentukan tim disiplin oleh Pak Sekda, nanti akan menyertakan atasan langsung sebagai pemeriksa. Karena atasan langsung yang lebih mengetahui permasalahan pegawai yang diperiksa. Jadi nanti atasan langsung akan ikut serta juga memeriksa gitu ya. Kemudian atasan langsung pun akan memberikan rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, makanya Bapak Ibu silakan di-download PP 94 tahun 2021. Di situ sudah dijelaskan ada rinciannya, hukumannya apa, pelanggarannya apa, itu sudah tertera di sana. Jadi nanti ketika masuk ke dalam tim disiplin tidak lagi kaget gitu. Sudah tahu nih, oh ini masalahnya di sini untuk sanksinya seperti ini. Nah, itu akan disampaikan oleh atasan langsung gitu. Nah, kemudian hasil dari rekomendasi tim akan disampaikan kepada Pak Bupati. Kemudian akan terbitlah SK hukuman disiplin. Nah, setelah SK terbit, maka harus diserahkan SK-nya kepada yang bersangkutan. Nah, ini bagian yang terberat menurut saya pada saat eh, pemeriksaan disiplin, pemeriksaan pelanggaran disiplin. Ketika penyerahan surat keputusan, karena orang akan sangat begitu senang, bahagia ketika diberikan SK penghargaan. Ketika yang bersangkutan lulus CPNS diberikan SK, lulus P3K diberikan SK. Orang pasti akan semangat, akan menunggu kapan nih pemberian SK. Tetapi kalau penyerahan SK banding terbalik Bapak Ibu, yang sudah saya rasakan itu sangat berat. Karena memang siapa sih yang mau gitu pegawai di hukuman disiplin, apalagi sampai dengan diberhentikan karena tidak selama 10 tahun masa kerja. Itu sangat berat Bapak Ibu. Dan di samping itu, ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini tolong harus sebelum putusan tenang ini harus betul-betul didapatkan, karena jangan sampai nanti laporannya A, hukdisnya B.
bersangkutan tidak masuk 1 bulan. Saya bukan 1 bulan, 3 hari atau hanya saat pelimpahan pegawai perangkat daerah, baik di dinas pendidikan maupun perangkat daerah yang lain, supaya tidak salah saat menetapkan eh, apa namanya pelimpahan, surat pelimpahan. Jadi disaring dulu di daerah. Jika penetapan 10 hari, gitu. Kalau misalnya bisa dilimpahkan hari-hari. Nah, terus yang berhasil dilimpahkan itu hanya pelanggaran tingkat sedang dan wajib bagi pelanggaran yang bersifat tingkat berat. Jadi kalau misalkan pelanggarannya masih tingkat ringan, itu ada melakukan kembali pelanggaran yang serupa. Nah, pembinaannya kepada tim, atau misalkan sudah yang bersangkutan sudah melebihi batas, sudah tidak masuk kerja, misalkan 1 bulan, 2 bulan, itu silakan segera dilimpahkan. Tapi dengan catatan surat pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung harus tetap ada. Jadi sekarang kita press dulu ke bawah kepada atasan langsung sehingga nanti tidak muncul kasus-kasus yang besar gitu. Karena untuk tahun 2025 kita masih 0 kasus sampai dengan bulan Maret gitu. Hanya mendapatkan apa sih namanya sisa dari tahun 2024 yang belum terproses karena waktu pada saat itu. Ini 2025 ini sama sekali belum ada pelanggaran disiplin Bapak Ibu, alhamdulillah gitu ya. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan atau yang bisa di-sharekan gitu ya. Mohon maaf apabila kurang berkenan dan mohon maaf tadi ada kendala teknis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yuda. Masih semangat Bapak Ibu? Baik. Nah, ini tadi saya sudah pesan ke Pak Yuda, kalau materi mah jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Yang penting kewajiban dan larangannya tersampaikan, apa-apa yang menjadi. Jadi jangan sampai nanti atasan langsung bingung Bu, ketika ada bawahannya yang melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran terhadap kewajiban ataupun larangan. Apalagi Bapak dan Ibu yang menjabat sebagai, yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, jangan sampai ada guru atau kepala sekolah yang sakit, dibiarkan Bu, contoh kecilnya. Kemudian ada beberapa kasus yang di 2024 kemarin ada seorang guru yang tidak mengajar Bapak Ibu selama bertahun-tahun. Dan itu ada pembiaran. Dan ketika kita proses ternyata kepala sekolah sebelumnya, kemudian sebelumnya itu sudah meninggal dunia. Itu jadi masalah juga nanti. Dan itu menjadi temuan dari BPK juga ya, karena gaji terus mengalir. Nah, ini harus diantisipasi karena itu tugas kewajiban kita semua. Jadi kalau misal pun ada terjadi lingkungan Bapak dan Ibu, itu sebaiknya ditindaklanjuti dan jangan pandang bulu Bapak Ibu ya. Itu mungkin nanti bisa kita bahas dalam tanya jawab. Sebelum masuk ke materi cuti ataupun perceraian, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bebas terkait disiplin. Banyak Pak yang nanya ini. Kalau di chat kan itu coba yang lesen. Pak Dodi ini. Pak Dodi dulu nih. Pak Dodi SMPN 1 ya, Balenda. Mangga Pak Dodi. Ya. Sok pami aya unek-unek mah sampaikan welah di sininya, santai saja kita ngabuburit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala BKSDM dengan jajarannya, Pak Kadis di Kabupaten Bandung beserta jajarannya, serta Bapak Ibu guru dan semua yang hadir di dalam kegiatan ini.
Bapak maaf ini Pak Kepalanya lagi sakit nggak ada suaranya, jadi saya Nggak mewakili Pak apa-apa. Rizky. Ya, jadi Kita doakan ya Pak ya, Kepala semoga lekas sembuh. ya, ya, Sakit-sakit suaranya ge, serak ah, Pak ya. Amin. walaupun sakit tetap bekerja Bapak ya. Ya, ada Pak. Ah, semoga Ini berkah Pak, Pak ya. ya banyak pertanyaan. Mungkin pertama karena kami SMP 1 Banjaran ini sekolahnya 2 shift Pak. Ya, Sehingga guru itu ada guru yang masuk pagi, ada guru yang awal jam pertamanya masuk siang. Nah, yang ya, kami tanyakan di sini barusan mengenai DHE-nya, Pak, seperti ya. apa? Karena kalau yang ngajar siang harus masuk pagi, mereka diam di sini terus sebelum ngajar, itu Pak ya. Nah, nanti ketentuannya seperti apa? Kita belajarnya di sini selama 6 hari, dari Senin sampai Sabtu. Kemudian yang kedua, hari Sabtunya Pak, ada yang Sabtunya itu DHE itu ada yang suka melaksanakan DHE, ada juga yang tidak. Nah, itu kami di dalam melakukan. Kemudian yang kedua, Pak, ketika kegiatan sehari-hari kita sebagai manusia biasa, ada kalanya ada guru yang sakit, Pak. Nah, ketika sakit, mereka bertanya DHE-nya itu harus bagaimana, Pak? Apakah suka dari dokter gini dikasih surat istirahat selama 2 hari? Nah, itu apakah boleh DHE-nya di rumah menggunakan surat dari dokter itu atau dimasukkan ke berita surat? Baik, Apa ya? Nanti baik. DHE-nya. Terima kasih. Ya. Tiga, Ya, itu, untuk DHE itu apa ya? Mungkin dulu tiga aja, Pak. Bu, 3 pertanyaan. Oh, 3, enggak 3 ya. Ya kalau Nah, DHE nanti Pak Yuda menjawab ya. Tapi yang pertanyaan yang ketiga itu yang tadi yang ketika ada guru yang sakit ya, itu tidak usah DHE Bapak Ibu. oh, tidak usah DHE. Nah, tadi kan ada surat keterangan dokter. Ya. Nah, itu ada cuti di kita. Cuti di aplikasi. Oh, kalau sakit itu pakai cuti. Betul. Jadi Sakit berarti. betul. Atau karunya tuh Bu, aina nuju sakit, pi orang DHE atau pada gaya kumaha kan itu ya. Jadi, nah ini alhamdulillah kan mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu di wilayah belum mengetahui adanya cuti, ya alhamdulillah hari ini mungkin Ibu sebagai penyampai ke yang lain Bu ya, Bapak. Nah, jadi kalau ada guru yang sakit, Pak Kepala kenapa nggak cuti Kan Pak? ada Kan ini, Pak, sakit ya? ada Zoom ini katanya. Penting banget. Oh, ada Zoom. Kan Zoom mah bisa, tapi nggak apa-apa. Kita apresiasi ya. Maksudnya dengan adanya aplikasi e-cuti memudahkan atasan langsung ataupun tekedah cuma kalau komunikasi mungkin kalau guru misalkan WA kepala sekolah Pak mohon izin. Nah itu bisa. Jadi sekarang kita perkenalkan adanya e-cuti Bu yang sudah berlaku hampir 2 tahun. Setahun kemarin lah. Mau 2 tahun sekarang ada aplikasi e-cuti kan, atau misalkan dibantu oleh Ibu atau TU udah di jajaran sekolah, load cutinya atau dan aplikasi. Nah, Guru tuh banyak mikir itu, Pak. betul. Kalau di kita kasihan juga ya, saya pribadi karena saya juga kebanyakan aplikasi. Anda kenapa berani seperti itu? Karena Pak Gubernur gitu. Nah, kemudian ngobrol dengan Pak Bupati, tugas guru mengajar, lain ngegulung aplikasi gitu. Nah itu tapi mangga lah. Saya mengambilnya dari dampak yang positif, jadi jangan sampai guru-guru di wilayah, di pelosok, ada beberapa yang gaptek, Bu, mohon izin. Jadi ketika bicara DHET naon cenah. Watos oge poin tentunya. Nah, tapi tadi terkait PNS yang sakit, guru-guru yang sakit, itu mungkin bisa difasilitasi dan disampaikan adanya aplikasi e-cuti di layanan ya. Itu mangga nanti dipelajari oleh Bapak dan Ibu, jangan sampai hak dan Bapak Ibu itu terhalang oleh ketidaktahuan atau tidak tersampaikan informasi. Karena itu mungkin sudah kita sampaikan sosialisasi di 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Itu mangga. Jadi tapi pada intinya ketika seseorang ada loyalitas terhadap pimpinan ataupun unit kerja, nah contohnya Pak Kepala Sekolah nih mudah-mudahan didengar oleh Pak Kadisdik ya. Jadi sakit pun bekerja gitu kan. Tapi dalam hal ini mungkin ada
pesan moral yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah untuk jajarannya di bawah, kan itu Pak ya. Ya, Jadi jangan sampai seorang kepala sekolah tidak tahu ada gurunya yang sakit, Bu, ada. Dan kalaupun tahu kudah dikumahakeun kan gitu ya. ya, ya. Misalkan contoh yang sering terjadi itu ada guru atau kepala sekolah yang terkena stroke, Bu. Itu banyak kan. Kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah tidak tahu harus seperti apa nih. Ketika ada PNS atau guru kita yang sakit stroke, ngajar ge teu tiasa. Kemudian kalau kita misalkan ingin terhindar dari kewajiban tadi DHE kan, harus seperti apa? Nah, itu pergunakanlah cuti sakit dengan persyaratan yang berlaku berdasarkan aturan yang berlaku, Bapak Ibu. Ya, Nah, jadi hawatos ada hak cuti sakit di situ. ya, Kemudian ada lagi yang melahirkan ya bagi ibu-ibu. Ketika akan melahirkan jangan cuti sakit tuh. Ada macam-macam cuti. Nanti akan dibahas oleh Bu Rati. Ada cuti sakit, ada cuti melahirkan khusus bagi ibu-ibu. ya. Jangan sampai ketika cuti melahirkan dianggap cuti tahunan atau cuti sakit atau cuti yang lainnya, Bu. Hawatos. Ya. Nah, nanti ada pemateri Bu Ratih ya, kita bedah lah, ngobrol serius tapi santai, bari ngabuburit. Itu Siap. yang poin yang ketiga, Bu ya, kita sudah jawab. Apabila ada yang sakit, kemudian ini tidak usah DHE, Bu. Hawatos. Itu yang dua sip, Pak. Nah, Kita itu yang dua sepakat. sip. Kita serahkan ke Pak Yuda terkait DHE ya untuk guru-guru yang dua sip, Pak Yuda. Ini satu-satu dulu, Pak. Karena banyak yang Ya, resen. satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Bisi hilap karena menuju saumnya bisi ngeleng. Dari Pak Dodi dulu nih SMPN 1 tadi. Enggak sok Pak Dari Yuda. SMPN 1 Banjaran, Bu. Iya. Suaranya terdengar, Bu. Jelas? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oh, baik. Nah, jadi begini Bapak Ibu, terkait dua shift ini, pengaturan jam kerja itu sudah diatur di Perpres 21 Bapak Ibu. Perpres 21. Kedengaran suaranya? Pak Dina. Yang lainnya mohon di mute. Untuk suara saya terdengar dari Banjaran? Iya, SMP Pak. 1 Banjaran? Iya, Terdengar? Pak, terdengar. Harus ada yang di-mute kan, Pak. Nggak terdengar, ada yang ribut. Oh, masuk. Halo? Ya, masuk. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download jumlah jam kerja yang sudah diatur oleh pemerintah di Perpres 21. Nah, jumlah jam kerja ini adalah sebanyak 37,5 dalam satu minggu di luar istirahat. Nah, tinggal Ibu petakan saja. Misal tadi, misal dia masuk kerjanya jam 9 pagi. Nah, apakah mau dari jam 9 pagi ditambah misalkan berarti kalau dibagi 6 dari 37,5 bagi 6 itu sekitar 6,2 jam. 6 jam 25 menit atau 6 jam setengah lah kurang lebih. Nah, Ibu tinggal petakan saja. Misalkan dari jam 9 pagi, 6 jam setengahnya sampai jam berapa? Di luar istirahat. Karena di Perpres itu istirahatnya satu jam di hari biasa di luar Ramadan. Nah, ketika sudah dipetakan, keberatan nggak ketika nanti yang bersangkutan kira-kira pulangnya agak sore. Misalnya dia mulai jam 11 siang, pulang agak sore nih, hampir setengah 6 atau jam 6 misalkan. Kalau memang keberatan, bisa Ibu tarik lagi ke jam lebih pagi, misalkan jam 9. Walaupun yang bersangkutan jam mengajarnya jam 11 siang. Karena harus dipisahkan antara jam mengajar dengan jam kerja. Karena jam mengajar pun ada ketentuannya kan. Kalau nggak salah sekitar 48 JP mungkin ya. Kalau nggak salah itu satu minggu itu. Pokoknya ada kalau nggak salah ketentuan dari dinas apa dari mana gitu. Jadi harus dibedakan antara jam masuk kerja, jam kerja seorang ASN, kewajiban bekerjanya dengan kewajiban mengajar kalau dari guru. Nah, maka itu tinggal diatur.
Kalau misalkan ibu bersedia masuk kerja jam 8 pagi, hitung 6 jam setengah sampai dengan pukul berapa, mangga silakan. Nah, silakan ajukan untuk penjadwalannya ke Dinas Kominfo atau ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Nanti kalau nggak salah dulu pernah di-sharekan ke Dinas Pendidikan itu. Jadi untuk memetakan sekolah-sekolah mana saja yang memperlakukan di luar satu shift, ada yang 2 atau yang 3 gitu. Nah, itu pemetaannya silakan, dan kita sudah coba running dari tahun 2024 itu ke beberapa perangkat daerah. Mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut ke Dinas Pendidikan terkait pemetaan jam kerja. Ya, Itu supaya tidak salah arti gitu. ya, Kemudian Nah, kemudian tambahan untuk yang 6 hari kerja. Apakah nanti hari Sabtunya masuk ke DHI atau tidak? Tentu masuk, Ibu, Bapak Ibu. Jadi tetap ketika yang 6 hari kerja ini Sabtunya DHI, walaupun kondisi muridnya libur, tetap masuk. Sama halnya dengan kemarin kejadian akhir Februari, ketika ada edaran SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa murid-murid di rumah bekerja secara mandiri, apakah guru-gurunya masuk? Tentu masuk. Karena yang diliburkan bukan ASN-nya, tetapi muridnya. Nah, adapun misalkan permohonan dari hal tersebut yang mengakibatkan ada kebijakan dari pimpinan, maka disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi jangan langsung nembak ke BKPSDM, Bapak Ibu, mohon maaf. Karena kalau misalkan kita atur, ya kita akan atur sesuai dengan pandangan kita. Yang kami khawatirkan misalkan ketika BKPSDM atur, ini bertolak belakang dengan kondisional di lapangan. Karena yang mengetahui teknis di lapangan adalah Dinas Pendidikan. Khawatirnya, misal 6 hari kerja, oleh BKPSDM diatur, semuanya masuk jam 7.30. Padahal di situ ada guru yang mengajar dari jam 1 misalkan. Kan ini kasihan juga gitu. Nanti ada ketimpangan kebijakan. Makanya disarankan kepada Dinas Pendidikan, silakan diatur sedemikian rupa jam kerjanya terpenuhi. Jam kerjanya terpenuhi 37,5 dalam 1 minggu, mengajarnya pun enak gitu. Dan jadi tidak menjadi beban kepada yang lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kemudian tambahan sedikit terkait cuti. Cuti tidak usah DHE. Dan pengajuan di Simpel gratis. Ibu, Bapak Ibu tidak usah lagi mengajukan secara hard copy atau pengajuan ke Satker-Satker. Jadi Bapak Ibu ketika memang kendala terkait diri, ada keperluan, hajat, dan sebagainya, silakan ajukan di Simpel masing-masing. Diajukan di akun Simpel masing-masing. Nah, ketika verifikasinya lama, sampaikan ada di situ pengingat. Kalau masih belum diverifikasi, konsultasikan dengan Dinas Pendidikan. Gitu. Apakah ada kesalahan upload ataukah memang karena mungkin banyak penginten Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar gitu. Itu yang perlu diingat. Jadi ajuan cuti di Simpel itu gratis. Tidak dipungut biaya. Baik. Mungkin Baik, itu Bapak. Ibu ya yang dari SMP 1. Ini tadi saya baca beberapa pertanyaan banyak sekali Pak Yuda. Katanya terkait DHE. Terdengar Pak Yuda? Terdengar? Jadi kalau mau DHE samakan dengan yang ada di lingkungan Pemda untuk para guru-guru SD dan SMP. Jadi naikkan tukina, TPP atau tukinnya. Tanggapan dari Bapak dan Ibu dari sesama satu profesi ada yang mau menanggapi nggak? Jadi kalau misalkan mau DHE, samakan TPP dengan tukinnya. Ada yang memberikan tanggapan Bapak Ibu? Boleh saya, Pak? Langsung aja Pak Yuda tuh. Coba Pak Yuda bagi tadi, tapi ini untuk pemahaman saja mungkin Pak Yuda ya. Ya. Jadi intinya sok DHE tapi samakan tukin yang DHE na. Baik. Barangkali ini harus dibuka mungkin Bapak Ibu ya ketika berbicara korelasi DHE dengan TPP. Padahal pemberian penghargaan berupa nominal yang termuat di TPP
hanya 30% yang diambil dari DHE. Jadi misal TPP seorang PNS ini 10 juta. Nah, yang diakomodir oleh DHI hanya 3 jutanya saja, Bapak Ibu. Jadi bukan secara 10 jutanya, bukan. Jadi ketika ada pelanggaran pun yang diambil dari 3 jutanya itu, bukan dari 10 juta gitu. Jadi dipisahkan. Nah, kenapa misalkan TPP teknis ini terlalu besar misalnya dibanding dengan Bapak Ibu? Karena memang itu adalah kebijakan dari pimpinan dan itu adalah kinerja yang ditetapkan oleh tim gitu. Jadi korelasi DHE ini dengan TPP hanya 30% Bapak Ibu, tidak 100%. Itu. Dan mungkin capaiannya mungkin sama ya dengan sertifikasi Bapak Ibu gitu. Sebetulnya gitu. Ketika memang nominalnya di atas angka 10. Tapi kalau misalkan nominalnya di angka 4 juta, tinggal dihitung saja 30% dari 4 juta berapa. Dan itu yang dibayarkan dari DHE. Jadi tidak jangan diputarkan bahwa ketika TPP-nya besar berpengaruh terhadap DHI, bukan. DHI itu hanya diberikan 30% Bapak Ibu dari jumlah total keseluruhan TPP. Gitu. Ini mungkin membuka wawasan juga Panginten ya. Ya, Kalau misalkan memang disamakan, maka tinggal kekuatan kabupatennya DPA-nya kuat atau tidak gitu. Karena kan memang untuk saat ini pun gaji kita masih diberikan oleh pusat kan ya, yang diberikan gitu. Itu barangkali Bapak izin. baik, terima kasih Pak Yuda. Itu mungkin Mbak ya dulu tukin atau TPP-nya. Jadi kalau kita bicara tadi terkait penghasilan dan apa kewajiban ataupun karena saya juga Pak Yuda juga keluarga guru ya. Betul Nah, di Pak. sini banyak yang keluarganya guru. Ya dari gaji guru sertifikasi bisa menguliahkan anak-anaknya menjadi sukses. Seperti Pak Yuda tuh sekarang di BKPSDM kan gitu ya. Siap. Nah, mungkin sekarang pengendalian pada saat pemanfaatan uangnya, Bu. Jadi jangan sampai sertifikasi kemudian gaji itu sudah dijaminkan. Nah, itu yang masalah dan diberlakukan untuk kebutuhan konsumtif. Banyak laporan ke kami kalau misalkan sertifikasi kemudian dijaminkan dan sebagainya itu jadi masalah, Bu. Kalau bicara dengan disiplin ya berapa persen ya kan kita bisa menilai apabila ada penghasilan misalkan tadi jadi permasalahan DHE kemudian sesuaikan dua tukinnya tapi ya itu karena mungkin beberapa faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan secara akademis, Bu. Guru ada sertifikasi. Kemudian sertifikasinya mungkin dijaminkan habis untuk berapa tahun. Kalau tukin beda, Bu. Tukin itu bukan hak. Jadi tidak semua ASN yang dengan pemerintah Kabupaten Bandung itu mendapatkan tukinnya, Bu. Ada yang dipotong berapa persen. Kemudian kami terlambat 1 menit saja sudah dipotong 0, sekian persen. Nah itu menjadi bahan pertimbangan juga. Tapi secara pribadi, kalau misalkan ada kekuatan, kalau gaji jelas ya dari DAU, dari pusat, dari APBN. Tapi kalau tukin diserahkan ke masing-masing kabupaten kota, sanggup atau tidak kan itu. Ya kalau kami berdoa karena kami keluarga guru juga ya mungkin ya minimal bisa naik lah. Nah, tapi mungkin diimbangi dengan kualitas kegiatan belajar mengajar bagi anak didiknya, Bu. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, berdoa mah ada wajib, Bu ya. Mudah-mudahan ke depan ya mungkin bisa naik lah. Kalau sama saya rasa tidak mungkin karena Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikasi. Itu mungkin, Bu. Oke, itu mungkin terkait tukin Pak Yuda ya. Jadi kalau misalnya terkait nominal dan sebagainya, kita kembalikan dulu terhadap kewajiban kita sebagai ASN, Bapak Ibu. Baik, banyak pertanyaan yang mungkin masuk ke admin ya. Tapi kita lanjut dulu, Bapak Ibu setuju ya? Terkait materi cuti ataupun perceraian. Ini nih, materi atau perceraian yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih. Udah siap, Ibu Ratih? Nah, ini perceraian juga berpengaruh terhadap tadi penghasilan Bapak Ibu.
Kemudian terkait kinerja. Nah, itu nanti akan disampaikan lah. Nanti kita akan tanya jawab terkait cuti, terkait izin perkawinan perceraian, itu bebas, Bu. Nah, kita sampaikan dulu nih materi yang akan disampaikan oleh Bu Ratih. Pertanyaan akan kami simak dulu dan kita akan kumpulkan dulu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bu Ratih, mangga, sudah siap? Ya, mangga Pak Prisda. Oke, serius tapi santai ya. Bari ngabuburit. Silakan, Bu Ratih. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi ya. Yang tadinya MC sekarang berubah. Ya, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, jadi cuti yang Bapak Ibu yang sampaikan melalui Simpel BKPSDM, di balik layarnya salah satunya ialah ada saya Bu Ratih. Jadi akan saya jelaskan sedikit tentang tata cara pemberian cuti bagi PNS seperti itu. Jadi dasar hukumnya tentang pengajuan tata cara pemberian cuti ialah yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan PP Nomor 11 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Terus ada Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atau atas perubahan BKN Nomor 24 tentang tata cara pemberian cuti. Kemudian ada PP Nomor 49 Tahun 2018 untuk manajemen P3K dan yang mengatur secara teknisnya Perka BKN Nomor 7 Tahun 2022. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, siapa sih yang termasuk dengan ASN? Merujuk dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah profesi untuk pegawai negeri sipil dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, ada hak PNS dan hak P3K, di mana hak PNS itu mendapat gaji dan tunjangan, haknya mendapatkan cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan jaminan pensiun hari tua. Hak P3K juga diatur, di mana akan mendapatkan gaji dan tunjangan, salah satunya juga cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Diatur juga tentang kewajiban ASN, di mana harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI dan pemerintah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan. Seperti itu. Cuti sendiri mempunyai aturannya Ibu Bapak, seperti itu kan. Cuti apa sih? Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Berarti ingat kata kuncinya ialah diizinkan. Walaupun hak, tapi dia harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Cuti tersendiri untuk PNS dan P3K ada perbedaannya. Untuk cuti PNS terdiri dari ada 7 Bapak Ibu, salah tujuhnya ialah 1 cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan cuti P3K sendiri hanya mempunyai 4 cuti Bapak Ibu, ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Jadi memang cuti ini ada perbedaan antara PNS dengan P3K tersendiri. Untuk aturan cuti PNS, ada 7 itu yang cuti tahunan, di mana PNS dan CPNS yang telah bekerja kurang lebih 1 tahun baru berhak atas cuti tahunan. Terus cuti besar, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun, berhak atas cuti besar dan mempunyai paling lama 3 bulan. Kemudian cuti sakit, jadi PNS yang menderita sakit bisa mengajukan cuti sakit. Perhitungannya mulai dari 1 sampai 14 hari itu cukup di perangkat daerah masing-masing. Di atas 14 hari harus masuk ke kami di BKPSDM, seperti itu. Terus ada cuti karena alasan penting, di mana di cuti karena alasan penting ini ada 3 yang membackupnya untuk salah satunya itu kepentingan apabila ada ibu, bapak, istri atau suami, kakak, menantu yang sakit keras atau meninggal. Terus ada yang melangsungkan pernikahan ataupun yang sakit. Terus ada cuti melahirkan, ada cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden, dan cuti di luar tanggungan negara. Cuti tahunan sendiri apa sih? Nah, jadi PNS ataupun CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Dan permintaannya harus secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
untuk memberikan cutinya, apakah diberikan atau tidak. Haknya tersebut merupakan pendelegasian wewenang dari pimpinan. Terus PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen, sekarang peraturan yang baru disamakan dengan kami yang di dinas. Karena sebelumnya kan karena mungkin dosen guru itu mengikuti ketika anak didiknya libur ikut libur, sekarang kan tidak ya, mengikuti cara sistemnya sama seperti kami, tapi mereka Bapak Ibu mempunyai hak mendapatkan cuti tahunan. Dan cuti tahunan itu banyaknya 12 hari kerja selama 1 tahun. Itu bisa diambil bersamaan ataupun diambil sendiri-sendiri. Jadi bisa dikumulatif ataupun sesuai kebutuhan saja. Ya, terus pengertian dari cuti besar sendiri. Cuti besar itu untuk PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan. Ketentuan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dikecualikan bagi Pak PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk kepentingan agama. Jadi ini yang dimaksud cuti besar itu khusus untuk PNS yang sudah 5 tahun bekerja. Oh, tapi gimana nih kalau memang ada yang belum 5 tahun bekerja, apakah punya hak untuk cuti besar? Seperti itu. Di ketentuan ini bisa untuk yang melaksanakan kewajiban agama pertama kali. Jadi misalnya, karena kan biasanya cuti besar ini kan diambil untuk kewajiban agama melaksanakan ibadah haji. Jadi misalnya ketika ada PNS ataupun CPNS yang baru diangkat ternyata mendapat kuota haji, itu kan dari pemerintah, sedangkan dia belum bekerja selama 5 tahun. Nah, bisa mengajukan, itu ada pengecualian untuk melaksanakan kewajiban agama melaksanakan ibadah haji yang pertama kali. Seperti itu. Terus PNS yang sudah menggunakan hak cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya. Jadi cuti tahunannya itu hilang setelah melaksanakan cuti besar. Misalnya ada cuti tahunan yang diambil sebelum cuti besar, ketika mengambil cuti besar pun itu akan dikurangi cuti besarnya, tidak menjadi 3 bulan lagi. Seperti itu. Terus untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Selama mengajukan cuti besar, PNS yang bersangkutan berhak menerima penghasilan PNS. Terus yang ketiganya adalah cuti sakit. PNS yang sakit berhak atas cuti sakit seperti yang tadi dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi di sini memang dengan peraturan yang baru di Perka BKN nomor 7 tahun 2021. Jadi yang semula kalau sakit itu harus menggunakan surat izin dokter pemerintah. Nah, sekarang yang penting surat izin dokternya yang mempunyai izin praktik. Jadi boleh mau dokter swasta ataupun tidak. Jadi misalnya sakit tidak harus ke puskesmas, boleh ke klinik. Nah, surat keterangan dokter yang dari klinik dianggap sah oleh kami seperti itu. Terus selama yang menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Jadi ketika mengambil cuti sakit pun tidak mengurangi cuti tahunan yang 12 hari itu. Seperti itu. Terus cuti melahirkan. Jadi untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak 3 pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Jadi lamanya cuti melahirkan itu sebanyak 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Jadi untuk mengcover, jadi untuk cuti melahirkan hanya untuk sampai dengan kelahiran anak ketiga selama menjadi PNS Ibu Bapak. Jadi misalnya memang ada yang sebelum PNS sudah punya anak, itu tidak dihitung untuk kelahiran anaknya. Seperti itu. Terus ada cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, seperti itu, dan diberikan ini ditetapkan dengan keputusan presiden. Seperti itu. Terus ada cuti karena alasan penting, salah satunya untuk melangsungkan perkawinan ataupun lamanya untuk Bapak Ibu, untuk ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras meninggal dunia, itu berhak mengajukan cuti karena alasan penting. Lamanya untuk cuti alasan penting itu paling lama 1 bulan. Seperti itu. Terus cuti di luar tanggungan negara
ini bisa diambil, yaitu di mana ada persyaratannya, yaitu PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena ada alasan pribadi atau mendesak dapat diberikan pengajuan cuti di luar tanggungan negara atau yang disebut dengan CLTN. CLTN ini dapat diberikan paling lama 3 tahun, Bapak Ibu. Seperti itu, misalnya ingin mengajukan, paling singkatnya 1 tahun, paling lamanya 3 tahun. Terus misalnya dianggap jangka waktunya 3 tahun masih kurang, jadi Ibu Bapak bisa mengajukan lagi selama 1 tahun. Jadi total dapat 4 tahun. Seperti itu. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin nanti dijelaskannya memang tidak bisa ini, tapi harus secara ketemu seperti itu. Nah, terus untuk P3K-nya sendiri yang tadi saya jelaskan, dia mempunyai hak atas 4 cuti yang didapat, yaitu cuti tahunan. Jadi untuk P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun baru berhak mendapatkan cuti tahunan, Bapak Ibu. Tapi itu bisa dikecualikan bila misalnya ada ibu atau bapak atau istri, suami, anak atau mertua sakit keras atau meninggal dunia dan mau melangsungkan perkawinan, dapat mengajukan cuti tahunan paling lama 6 hari kerja. Jadi memang ini ada. Jadi kurang lebih penjelasannya, harusnya kan cuti tahunan itu untuk P3K baru didapat itu kalau sudah bekerja paling lama 1 tahun. Tapi bisa dikecualikan apabila yang tadi saya jelaskan ada ibu bapak yang sakit atau mertua sakit keras dan atau YBS-nya sendiri, PNS-nya sendiri atau P3K-nya sendiri itu melangsungkan perkawinan. Tapi waktunya hanya paling lama 6 hari kerja. Seperti itu. Terus haknya juga sama untuk cuti sakit, kurang lebih sama syarat dan ketentuannya. Cuti melahirkannya juga sama dengan PNS dan cuti bersamanya pun juga sama. Nah, untuk pengajuannya kemana sih gitu kan? Jadi sebenarnya untuk pengajuan cuti sekarang memang dipermudah, tadi yang juga seperti Pak Yuda sampaikan, seperti itu kami sudah mempunyai sistem di mana dia bisa mengajukan melalui Simple BKPSDM, di mana di Simple BKPSDM di sini di dalamnya itu ada berubah yang namanya e-cuti. Bapak Ibu sudah bisa terintegrasi di handphonenya masing-masing, bisa dibuka dengan NIP-nya dan passwordnya masing-masing. Di situ sangat amat mudah untuk mengajukan cuti. Walaupun kami juga tahu ada beberapa memang dinas-dinas, khususnya dinas pendidikan yang masih untuk pengajuannya itu dibantu oleh operator seperti itu. Walaupun juga sebenarnya tidak apa-apa, cuman gitu kan, cuman kadang menjadi dilema tersendiri ketika ternyata ada biaya yang mungkin tidak diminta ya, cuman uang kadedehmernya, uang terima kasih, padahal pengajuan cuti di Simple di e-cuti itu sangat amat mudah dan memang gratis gitu, seperti itu. Jadi pengajuan cutinya itu dilakukan melalui aplikasi layanan namanya Simple. Tata caranya, jadi di dalamnya situ Bapak Ibu ketika buka masuk ke e-cuti, nanti kan ada yang harus diisi data-data, itu kan ada nanti bentuknya langsung berupa menjadi formulir. Nah, formulir ya sudah masuk audio ya. Jadi pengajuannya itu bisa dilakukan, jadi ketentuannya sudah dikecualikan. Ya, kurang lebih kalau untuk cuti seperti itu kan sebenarnya sangat amat mudah. Itu kan kami juga menerima, misalnya tidak ada yang mengerti pun kami menerima untuk konsultasi, seperti itu kan. Begitu Pak Prisda. Baik, berarti tadi bersemangat ya. Kemudian mungkin satu lagi tadi perceraian ya. Ya. Nah, untuk perceraian mungkin setelah ini ya. Ya. Kita akan banyak yang mau bertanya nih, berarti. Ya. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang terkait cuti nih. Pak Yayan. Atau coba Bu Nova, Bu Alkomah ya. Baik, Bapak. Sok mangga Bu. Ibu sahum Bu? Tahu Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh.
Mangga, Bu. Bapak, siap Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Sebelumnya saya sempat mengajukan cuti karena alasan mendesak pada hari Kamis tanggal 6 Maret, 6 Maret. Nah, saya itu pada hari Kamis itu sebelum mengajukan cuti, saya sempat absen masuk karena memang niatnya mau masuk. Tetapi saya dapat telepon darurat ya. Pada saat itu suami saya masuk rumah sakit dan akan dioperasi. Kebetulan suami saya berdinas di Jakarta. Jadi pada saat itu suami saya masuk rumah sakit RSAUS Nawan Antariksa di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah, kemudian saya meminta arahan dari pimpinan. Pada akhirnya karena saya keluar kota dan saya tidak mungkin pergi dalam waktu ini karena harus mendampingi administrasi dan segala macam suami yang mau operasi. Jadi saya mengajukan cuti, Pak. Nah, kemudian saya mengajukan cuti 2 hari, hari Kamis dan juga hari Jumat. Tetapi kemarin saya baru cek di rekap absen DHE, cuti saya yang hari Kamis itu tidak terbaca. Jadinya itu saya PSW pada saat itu situasinya darurat sehingga saya harus segera berangkat gitu keluar kota. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pengajuan cuti, Pak Yuda, secara DHE ya. Mangga, Pak Yuda. Satu-satu dulu ya. Mohon izin Ibu, NIP-nya berapa? Kalian dicek nih langsung. Oh baik Bapak, izin NIP-nya 1996 Bentar. 1996 0820 0820 222 222 12001. 12001. P3K 2022 berarti Ibu ya? Betul Pak. Oke, Pak Yuda, sudah terlihat. Ini kalau lihat dari pertanyaan, Ulangi mohon izin. 1996 1996 Jadi 08 mungkin saya bisa bantu jawab Pak Prisda ya? sebentar dicek dulu berarti sama Pak Yuda. pasal Ini berapa? karena terkaitnya gini Pak, ini kan terkait cuti besar. Punten banget Pak Yuda ya. Jadi Oh, mangga. karena si ibu ini kan dia P3K 2022, sedangkan P3K itu tidak punya hak cuti besar seperti itu. Jadi sistem secara otomatis tidak memunculkan. Memang kemarin sempat ada sistem tetap muncul di DHE, di Simpel cuti untuk cuti besar. Sedangkan kan memang haknya tadi yang saya sampaikan kalau P3K itu hanya punya cuti itu 4 hak. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Jadi tidak ada yang mengcover P3K untuk mengajukan cuti besar. Jadi salah pengajuan cutinya Pak, seperti itu. Oh, saya cuti tahunan Bu. Cuti tahunan? Betul, kemarin mengajukan cuti tahunan. Saya ambil yang cuti tahunan saja 2 hari. Sudah di ACC, jadi dimuncul di rekap DHE-nya itu double. Karena mungkin saya sempat masuk pada paginya. Namun di rekap DHE-nya yang cutinya tidak terbaca, jadi yang munculnya itu yang sempat masuk itu. Oke, nanti kan makanya dicek di Pak Yuda berarti. Yap. Mohon izin ulangi 1996 0820 0820 2022 atas nama Alkoma. Betul, Bapak. Sudah selesai cutinya Ibu ya? Tanggal berapa Betul. itu? Tanggal 6 dan 6 dan 7. tanggal 7, betul. Kemudian di DHI-nya bagaimana? Di DHI-nya jadi double, jadi yang yang waktu saya sempat masuk, dan juga ada yang sudah mengajukan cuti. Namun di rekap absen DHI-nya, yang cutinya tidak terbaca, yang terbacanya hanya yang saya PSW. sempat masuk, kemudian PSW, betul. Baik. Nanti ini, jadi gini Bu, ketika memang Ibu sudah absen masuk,
kemudian ada urusan mendesak, secara sistem itu tidak bisa langsung terbaca. Baik. Artinya dalam hari berikutnya ibu akan dianggap PSW terlebih dahulu. Nah, kalau memang verifikasinya sudah selesai, nah ini yang kita butuhkan Bu, konfirmasi nih. Nah, Tuh. ini bisa kita bantu. Nanti kita coba sampaikan ke bidang PPIK untuk menghapus data, ke Diskominfo juga untuk menghapus data absen masuk ibu di tanggal 6. Nanti akan muncul Bu untuk data cutinya. Gitu pangitannya. Baik. Oke, Siap, berarti sudah Bapak. Terima terjawab Ibu ya. kasih. Jadi kita akan Ya, koordinasi dengan bidang PPIK. Alhamdulillah kan sekarang sudah terjawab ya. Jadi harus ada yang di delete dulu. Itu mungkin Bu ya. betul. Siap. Baik, ada Bapak lagi? kalau misalkan Oh, ada lagi. izin satu lagi, kalau misalkan ada amit-amit gitu ya, kalau misalkan ada orang lain kejadian seperti ini, kami harus menghubungi siapa, Bapak? Harusnya di kepegawaian masing-masing, Bu, sebetulnya. Tapi Oh, ke kita Dinas berjalan Pendidikan atau tidak. begitu. Betul. Kalau misalkan Ibu sekarang punya kontak Pak Yuda, minta aja sekarang, Bu, biar gampang. Nah, itu. Baik, soalnya kemarin sempat di grup Telegram, namun tidak ada jawaban begitu, Pak. Nah, kalau selama ini untuk koordinasi, apakah ke Satkernya atau langsung ke Dinas Pendidikan, Bu? Kalau misalkan ada kendala teknis nih. Ini saya tanya dulu nih dari Ibu dan Bapak nih yang di wilayah ya. Kalau ada kendala teknis terkait DHE, kemudian cuti, kemudian hal lain yang tadi perlu koordinasi, apalagi cuti sakit dan sebagainya, itu koordinasinya kemana, Bu? Biasanya sih kalau misalkan ada masalah gitu ya Pak. Baru kali Ya, ini sih saya kalau ada masalah cuti. Namun kalau misalkan masalah DHE seperti jam masuk yang seperti itu, ada grup khusus Telegramnya biasanya kalau ini kalau terkait DHE. Tapi kalau cuti saya baru kali ini oh ya tuh. Tapi konfirmasi ada alhamdulillah kendala. sudah jelas, Bu ya. Nanti kita Siap, akan siap Pak. koordinasi dengan PPK. Pak Yuda ya, mungkin dibantu Pak Yuda. Baik, terima kasih Nah, itu banyak Aman, Pak. Bapak. tuh aman kata Pak Yuda Cina. Ya, nanti dicek Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Matur Ya, nuwun. sehat-sehat Bu ya. Ini ada beberapa Amin, pertanyaan Bapak. juga nih dari beberapa Bapak dan Ibu. Apakah ada cuti untuk mudik hari raya? Nah, itu sudah dijawab ya dari edaran dan sebagainya. Kalau untuk cuti mudik itu pasti ada, Bu. Cuti bersama dan hari libur nasional yang pernah kita edaran Pasekda ya. Nah, itu sudah jelas ada di kalender kerjanya, Bu. Nanti kalau itu bisa di-share lagi nggak Pak Yuda untuk cuti bersama dan hari libur nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri? Baik, Pak, nanti Itu di-share. mungkin nanti di-share ya. Nah, ini ada lagi yang bertanya terkait cuti Bapak Ibu. Pak Aan Karmana hadir, Raisen. Atau Bu Ai saja, Bu Ai mau ada pertanyaan? Maaf Pak, saya mau nanya tapi masalah jam kerja. Oh nggak apa-apa, sok Bu, bebas. Kita biar Nah, sharing aja. ya, kan Walaupun sekarang cuti, jam kerja itu kan mulai jam 6.30. betul. Ya, berarti kan kita jam 12.30 ininya apa pulangnya. Pulangnya Ya. Tapi ini di DHE DHS saya masih jam 7 30. sampai jam 13.25. ya. Nah, ini gimana? Oke, langsung saja Pak Yuda. Ini yang hari puasa pada saat Ramadan atau di luar Ramadan? Saya lihat Pak masih sekarang juga masih jam 7 sampai jam 13.25. Ya, betul. Maksudnya yang Ibu tanyakan pada saat Ramadan atau di luar Ramadan? Ini masih Di sekarang luar masih sama. Ramadan. Masalahnya Kedua, gini Pak, di DHS saya masih jam ini di Simple ya saya baca di itu masih jam 7 sampai 13.25 gitu. Sementara kan sekarang Ramadan kita masuk jam 6.30 sampai jam 12.30. Nah, itu gimana Mohon maaf, gitu? Bu. Untuk berdasarkan SE, Bu ya. Berdasarkan SE yang terakhir itu yang nomor 800 garing 1306 garing 582 BKPSDM tanggal 28 Februari itu untuk yang 6 hari kerja mulai kerjanya jam 7.30, Bu. Bukan 6.30. Sesuai edaran dari BKPSDM. nah, kita Jadi tanya mungkin disetting oleh Diskominfo dan BKPSDM bagi
pegawai yang 6 hari kerja pada saat bulan Ramadan saja, khusus Ramadan, dimulai dari jam 7.30 sampai dengan 13.30 untuk hari Senin sampai Kamis. Hari Jumatnya 07.30 sampai dengan 14.00. Hari Sabtunya 07.30 sampai dengan 13.00 kalau nggak salah, Bu ya. Sesuai dengan edaran itu saja. Kemudian kan tadi ada beberapa pertanyaan yang bilang bahwa ada juga edaran dari bidang. Ya, yang kemudian menghimbau Bapak Ibu semua untuk masuk jam 6.30. Sampai dengan saat ini BKPSDM tidak menerima surat itu, Ibu. Bapak, mohon izin dari Dinas Pendidikan. Kita pun tidak ada koordinasi terkait itu. Nah, itu barangkali mungkin Pak Yuda coba settingan untuk DHI jadi ketahuan di lapangan ternyata belum tersampaikan ya. betul. Ini ada Kalau Kasubag untuk Dinas Pendidikan nggak hadir nggak? nggak masuk, Pak, nggak masuk ke sini. Ya, Ah, edarannya kemarin Jadi gini, yang yang masih suratnya berlaku 6.30. adalah edaran dari BKPSDM. Adapun Dinas Pendidikan membuat edaran, kita tidak tahu sampai dengan saat ini dan tidak ada koordinasi ketika ada perubahan jadwal. Saya pun pada saat menyeting data absen masuk Bapak Ibu bagi yang 6 hari kerja, saya belum tahu Bu ada tembusan itu. Makanya saya juga rada kaget tadi pas baca. Kenapa yang 6 hari kerja mengikuti 6.30, sedangkan SE yang kita buat belum ada perubahan sampai dengan saat ini gitu. oke, Pak Yuda, kita Jadi Bapak Ibu simpulkan silakan saja ya. tanya ke Dinas Pendidikan. Ini saya jadi agak ini juga nanti kita konfirmasi ya. Jadi mohon izin Ibu, Bapak. Jadi edaran yang terakhir kami sampaikan itu khusus yang 6 hari kerja itu mengikuti yang tadi edaran yang masuk 7.30 Pak Yuda ya. Betul. Nah, terkait sebelumnya ada edaran dari Disdik siswa masuk 6.30, nah itu yang kita tidak ada koordinasi. Nah itu mungkin Alhamdulillah, apakah nanti akan ikut kita atau ke Dinas Pendidikan, nanti kita konfirmasi Bu. Ini yang kekasihan Bapak dan Ibu di lapangan Pak Yuda. Betul. Jadi jangan Mohon sampai jangan liar, Pak. edaran yang kita sampaikan, acuannya tidak tersampaikan ke Bapak dan Ibu di lapangan. Itu jadi dilema juga kan gitu. Oke, terima kasih informasinya Ibu ya. Nanti kita akan konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu kan itu. Jadi kasihan Bapak dan Ibu ketika nanti terkait THR dan sebagainya jadi bingung kan gitu Bu ya. Tapi pada intinya saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir mengikuti ya. Sementara kan Ibu masuk 6.30 dulu Bu ya. Iya, Untuk betul. sampai dengan Jam saat ini ya. 6.30 Ya, sampai jam 12.30. iya. Jadi kabayang pinter punya anjing-anjing kan deh kedah angkat kan itunya. Leres pisan. Nggak apa-apa, tapi tidak Ya. ada yang sia-sia Bu ya. Nanti Terus kita Pak konfirmasi sekalian aja ulang. Pak Ada lagi Bu, diajuin gitu loh. host. Iya. Gimana Iya, Bu? kan kalau anak-anak libur ya Pak ya, Iya, apakah kita harus masuk absennya jam segitu juga gitu? enggak. Jadi gini, karena kita itu ASN Bu ya, jadi kita tidak mengikuti anak atau anak didik kita libur karena di dalam Undang-Undang 5 kemudian di Undang-Undang dan PP20 itu sama Bu, dosen dan guru mendapatkan hak cuti tahunan. Itu pembedanya. Jadi mengikuti alur kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Kalau dulu kan ketika murid libur, Bapak dan Ibu ikut libur. Nah, kemudian ada pembunuhan jam kerja, kemudian angka kerja dan sebagainya itu mangga dimanfaatkan dan pengaturannya diserahkan ke masing-masing sekolah, Bu. Biasanya itu mangga untuk pemenuhannya seperti apa, jam mengajar kosongan seperti apa. Jadi itu sebetulnya sudah terjawab. Jadi kita merubah persepsi, jangan sampai murid libur, ibu dan bapak ikut libur. Nah itu mungkin Bu ya. Dan tadi memang kalau saya menyimpulkan Pak Yudaya banyak pertanyaan yang diajukan itu rata-rata mengajukan pengen disamakan tukin, itu sudah dijawab tadi ya. Jadi kalau misalkan kita bicara nominal mungkin tidak akan pernah beres, kemudian masalah hak dan kewajiban juga tidak akan pernah ada kesepakatan. Ya kalau kami mungkin hanya tukin saja Bu, dan tunjangan yang lainnya itu tidak ada. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mungkin ada aturan yang berbeda, ada sertifikasi guru.
Itu mungkin menjadi pertimbangan juga. Kalau dijumlahkan mah Bu, 3 bulan dan sebagainya ya hampir sama, beda sedikit, tergantung kebutuhan Pak Inten ya. Nah itu jadi mohon izin dan mohon maaf kalau untuk usulan dan sebagainya mangga disampaikan ke atasan yang lebih tinggi, bahkan ke presiden, mangga Bapak Ibu, itu sudah jelas aturannya. Oke, itu mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin kita akan lanjut dulu ke izin perkawinan dan perceraian ya. Oh, satu lagi ya. Mangga Bu, Ibu Nova ya. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum. Saya dari SD Sukamana Iya, bertingkat, Pak. mangga. Mangga Bu. Iya, saya mau menanyakan ini tentang pertama misalnya ada yang sakit, terus dirawat di rumah sakit. Nah, kan jatahnya kalau untuk BPJS itu hanya 5 hari. Nah, harus dilanjutkan di rumah. Nah, itu cuti apa? Bikin lagi cuti. Cuti sakit Bu, langsung jawab ya. Cuti sakit. Oh, iya. Nah, tadi pengajuannya melalui simpel Bu. Cuti ya. Cuti itu ada beberapa cuti. Ada cuti Iya. sakit, cuti tahunan, cuti karena alasan penting, cuti besar dan sebagainya Bu. Jadi termasuk cuti melahirkan. Jadi Iya. kalau ada guru di lingkungan Ibu ada yang sakit, dasarnya ada surat sakit dari dokter, ajukan di layanan cuti namanya Bu. Ya, misalnya kalau misalnya menunggu anak gitu, anak sakit kan nggak mungkin, atau suami sakit nggak mungkin nyuruh yang lain gitu, gimana? Nah, kalau cuti alasan penting kan untuk tadi ada keluarga yang meninggal, kemudian sakit dan sebagainya, itu Ibu bisa pergunakan cuti tahunan Bu. Oh, itu tahunan. Ya, karena kalau di layanan itu kan muncul hak cuti Ibu itu apa. Nah, kalau sampai dirawat, tadi Ibu ya pertanyaannya ya, Ya, itu bisa ya. mengambil cuti karena alasan penting. Oh, Cuti karena alasan penting paling lama sampai dengan 1 bulan Bu, 30 hari ya. ya. Itu mangga. Jadi jangan sampai anak sakit, nungguan ibu ke sekolah gitunya. Mending Nuhun. ibu kan itu ya. Nah, di situ ada Iya. hak Bu. Jadi pemerintah sudah mengatur sampai sedemikian rupa Bu, adanya cuti ya. Ya. Cuti karena alasan penting. Jadi kalau tadi disampaikan di slide itu oleh Bu Ratih, tadi ada beberapa macam cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan. Nah, Ibu ketika menunggu anak sakit Ya. di rumah sakit ya, Ibu ngambil cuti karena alasan penting Bu, Ya. maksimal 30 hari. 30 hari? Iya, maksimal 30 hari. Tapi kalau misalkan 7 hari jangan 30 hari Bu. Iya. Nah, itu sesuai kebutuhan ya. Iya, sesuai kebutuhan gitu, hanya paling lama 30 hari ya Pak ya? Betul, jadi sesuai dengan rawat inap rekomendasi dari dokter Bu ya, dan rumah sakit. Iya. Iya. Itu Bapak mangga. mau nanya lagi Pak? Oh, Dikit mangga lagi Bu. apa? Gini Pak, kan ini ada yang nanya juga gitu. Ya. Nah, kan ini teh katanya dipotong dari tukin kalau cuti itu, atau kalau tidak hadir gitu. Terus gini, kalau seperti kepala sekolah atau guru kan tukinnya sedikit, apalagi kalau yang belum dapat sertifikasi gitu. Yang sudah dapat sertifikasi juga kan beragam gitu ya. Kalau tadi saya pernah dengar kalau yang sama dengan tukin kalau misalnya di struktural itu besar-besar, kemudian kalau di sekolah kan kecil, tapi ada ada sertifikasi. Bagaimana kalau seperti pengawas, kan pengawas tukin iya, sertifikasi iya gitu. Kalau bekerja kan lebih capek guru gitu. Itu Pak gimana? Jadi pengawas dengan guru capek kena guru Bu ya. Nah, itu nanti Iya. ada pengawas kan di sini hadir. Jadi sebetulnya gini Bu ya, ketika kita bicara semua pengen menuntut hak, tidak akan pernah beres Bu. Dan Iya. nantinya akan terjadi kekisruhan atau misalkan chaos di lapangan kan itu. Pertanyaan saya, pengendalian Ibu sebagai kepala sekolah pernah nggak mengecek sampai dengan pinjaman-pinjaman bagi guru? Oh, Nah, kalau kami di disiplin Bu, semua terjadi proses sebagainya karena kebutuhan, betul karena kebutuhan kan itu ya. Kalau kita Iya. butuh yang sama, nah pernah nggak kita mencoba ketika misalnya ada peminjaman ke bank manapun Bu ya,
Kita pernah Ya, membuat berita acara dikerjakan, dibelikan untuk apa dan untuk kebutuhan apa. Itu kebanyakan kalau kita laporan itu 70% untuk konsumtif, Bu. untuk menyekolahkan anak ini mah Pak. Betul, betul. Itu hanya 30%, Bu. Kebanyakan beli mobil dan beli hal-hal yang mungkin tanah dan sebagainya, oke lah tanah. Tapi kan dampaknya itu kepada kinerja kita, Bu. Akhirnya menuntut hak yang lain kan itu. Dari Iya, kawan-kawan kita juga apa namanya pengen sama lah. Tapi ketika haknya sama, ada tanggung jawab yang berbeda di sini, Bu. Jadi kalau semua menuntut hak, saya rasa saya jawab sekarang, apakah kewajiban kita sama akan beda kan itu. Ya Iya, sekarang tinggal bagaimana mencerdaskan. Tadi kalau saya baca di pertanyaan untuk mencerdaskan anak bangsa kan gitu ya. iya, Mau mencerdaskan gimana? Sekarang masa nominal saja diperebutkan kan itu. iya. Nah, Saya kalau ini kami, mewakili teman-teman saja ya, gitu Pak. ya, Ya, terima kasih karena kita juga di sini banyak yang ibu orang tua kita guru, Bu, iya, kan gitu ya. Ya iya. ketika bicara nominal ada yang emosi, ada yang sebagainya, atau samakan dengan dan sebagainya itu nggak apa-apa. Kalau ada yang masih tidak terima dengan sertifikasi yang sekarang Bapak dan Ibu terima karena menuntut Ya, pengen sama dengan struktural di Pemda, itu maka kami terbuka, Bu. ya, Dan apa namanya kalau misalkan tidak tidak apa tidak sebetulnya tidak ada hubungan tunjangan dengan apa namanya hak dan kewajiban, Bu ya. ya. Karena itu Jadi dikembalikan tidak dipotong kepada gitu Pak itu apanya, Bu. tunjangannya. Nah, itu kalau misalkan ada cuti nggak, Bu? Oh, Kembali ke cuti ya. iya, Jadi mungkin saya menitik beratkan kepada ibu dan bapak sebagai pengawas, ibu bapak sebagai kepala sekolah, iya. jangan sampai terjadi protes yang mungkin bisa memicu menurunkan tadi tujuan mulia kita, Bu, mencerdaskan anak bangsa ya. Kalau tadi saya Bangsa, baca di ya, pertanyaan. Jadi ya. jangan sampai, nah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Bu. Guru teh tong Ya. setting aplikasi kan liar, Bu ya. Mohon Pak. Ah, itu mangga aspirasinya kan itu ya sudah ada apa statement dari Pak Gubernur, yaitu Dasar mungkin rame ieu kan Bapak abdi ngagugulung wae nah PNS gitu sareng betul. sajabina gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik, Bu ya. Dari tugas Mhm. rumah ngajar mencerdaskan anak bangsa kan. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Dan kita Mhm. selalu berdoa ya karena jadi presiden, jadi wakil presiden menteri kan karena ada guru, Bu ya. Apalagi guru SD Mohon. dan Tanpa sebagainya. guru mah moal tiasa nyapanya. Tapi kan tidak pernah hilang, Bu, kebaikan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Amin, Itu akan amin. menjadi apa syafaat mungkin nanti di yaumil akhir kan itu, Bu ya. Amin. Kita Iya, kembalikan lagi ke fitrahnya saja, Bu. Kalau kita bicara iya, urusan nominal, dunia tidak akan pernah beres, bahkan mungkin akan ribut, Bu. Kan itu ya. iya, Nah itu. Jadi saya doakanlah di bulan suci ini mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua. Termasuk ternyata saya amin. salah satunya saya agak ini juga terkait surat edaran yang disampaikan kepada para ibu di lapangan ternyata berbeda kan itu ya. Iya, Nah, itu kenapa? Tapi mungkin akan saya jawab dulu mungkin secara teknis nanti kita koordinasi dengan Distrik, Bu ya. Tapi iya, untuk sementara silakan patuhi dulu yang ada. Nanti kita akan iya. sesuaikan, Bu ya. Mudah-mudahan kita Mhm. diberikan kesehatan dalam menjalani kan itu ya. Amin, amin. Baik, saya mau izin Bapak Ibu ya, kita masuk ke perceraian dulu ya. Biar Iya, mangga. Terima kasih, boleh Pak. Pak? oh, Ya. satu lagi. Assalamualaikum. Iya Bu Pak, Rati, saya satu mau. lagi. Nah, Mangga Bu, sok satu lagi ya. Sepakat ya, satu lagi ya. Iya Pak. Sok Bu. Tenang Bu, tenang dulu. Tenang dulu. Ya, Ah. lagi nih Pak, nanti kelewat lagi. Ya, mudah-mudahan cepat ini surut Ada yang ya. mau ditanyakan. Siap, Mangga Bu. DHE kami itu diverifikasi ya oleh kepala sekolah yang sudah purna bakti Pak. Jadi Ulu? kalau Dede itu jadi tidak bisa diverifikasi Pak. Nggak bisa, Bu. Ya, kalau udah pensiun purna bakti ya mungkin secara data itu kita akan konfirmasi Pak Yuda. Ya, jadi gimana dong Pak? Nah, sebentar Bu ya, kita akan jawab dulu. Ya, Oke, Bu, Pak Yuda. izin. Jadi si verifikasinya itu sudah pensiun. Atur nuhun, Bu. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu, cuti ya. Ibu ngajuin DL ya? Ngajuin DL ya? Ibu Maksudnya Ibu gini Mira. Pak, ketika kami ada mengajukan Dede ya, Iya, ngajuin Dede. Dinas Jalan ya, untuk verifikasinya itu kan di situ terteranya masih kepala sekolah yang dulu Pak, yang Iya, sudah iya. purna bakti. Betul. Jadi kita Kadang kan juga harus memang menunggu banyak Bu ya. verifikasinya.
Jadi memang banyak Bu, ada kendala juga pada saat pengajuan yang memverifikasinya sudah meninggal, sudah pindah, itu memang ada seperti itu Bu. Jadi preventifnya Ibu silakan lapor ke Dinas Pendidikan melalui Satker, silakan laporkan. Nanti dari Dinas Pendidikan akan merekap data pengajuan DD atau DL tersebut yang kemudian akan ditembuskan ke BKPSDM dan kita akan tembuskan langsung ke Diskominfo Bu. Jadi Masa berarti susulan matematik. gimana? Halo? Iya, Pak. Jadi nanti kita minta Karena ke distrik dulu, rapot Pak. tetes itu tidak menunggu lama kan segera Kita sudah laporan malah diperiksa. ke helpdesk, Jadi tapi masih belum daripada ini, Pak. kosong, Belum Oh, belum ada ditanggapi. tindak lanjut ya. Ya. Nah, di gini aja Bu. Dikirimkan NIP-nya Bu. Berapa Bu NIP-nya Bu? Nih Pak KS-nya, Pak. Itu satu SD, Pak. Oh, satu SD. Iya. Dinas dalam kemana Bu? Satu SD Bu? Enggak, maksudnya gini. Maksudnya gini, Pak. Kalau ada kegiatan seperti kita ada KKG ya, kerja kelompok guru gitu, Pak. Kita kan mengajukan Nggak di sekolah Bu? Dinas dalam. Ya. Nggak di sekolah? Maksudnya Kan kita bisa. kan kalau KKG enggak, Pak. Maksudnya gini, kita satu titik koordinatnya tidak di sekolah gitu, Pak. Jadi kita ada di sekolah yang lain untuk kegiatan kerja kelompoknya misalnya, Pak. KKG-nya. Nah, di situ kan kita mengajukan DD kan, Pak, Dinas Dalam. Oke. Mohon Ya. izin. Yang membuat Ya. surat perintahnya siapa Bu? Itu Kan kepala sekolahnya katanya pensiun. dari ketua KKG itu kan surat edarannya, Pak. Langsung dari ya, itu kan surat perintah yang menugaskannya dari siapa yang buat? Surat perintah apa, Pak? Surat perintah tugasnya siapa yang buat? Dari kepala sekolah, Pak. Katanya kepala sekolahnya pensiun. Bukan, Pak. Soalnya kita kepala sekolahnya itu menjabat gitu, Pak. Yang baru ini kan menjabat. Oh, ada yang baru. Iya, Pak. Oh. Soalnya yang lama itu kan sudah pensiun, itu sudah hampir 1 tahun, Mungkin Pak. maksudnya PLT, Pak Yuda ya? Ya, PLT, ya, betul. Oh. Jadi kepala sekolah saya Jadi sekarang nyambung. ini PLT, Pak. Tapi ketika kami akan DD itu, Dinas Dalam itu, yang memverifikasinya masih kepala sekolah yang dulu, yang sudah purna bakti. Itu, Pak. Baik, silakan komunikasi lagi Bu dengan Dinas Pendidikan atau Ibu bisa kirimkan NIP ini ya, unit kerjanya. Oh, unit Sekolah kerjanya. mana? SDN baru Tunggul 3, Kecamatan Rancapuri. SDN baru Tunggul 3. Bandung apa? Baru Tunggul. Baru Tunggul. Ya, baru Tunggul 3. Tanggal berapa Bu pelaksanaannya? Pelaksanaan Dinas Dalamnya tanggal berapa? Jadi Pak hampir di aplikasi DHE kita masih kepala sekolah yang lama. Ya, jadi Pak Yuda, jadi itu kan kepala sekolahnya PLT. Nah, kemudian yang secara DHE itu masih kepala sekolah yang lama yang verifikatornya. Ya, pelaksanaan Dinas Dalamnya berapa lama? Enggak, 1 hari aja, Pak. Ya, Hari tanggal berapa? Kita udah lupa, Pak. Cuman yang kemarin-kemarin seperti itu. Jadi kita tidak mengajukan lagi, Pak, akhirnya. Jadi tidak, kalau mau DD ya kita karena yang memverifikasinya. Ya, Bu, ini mau dibantu. Tanggal berapa pelaksanaannya? Nih, Bu, kita langsung saja nih. Pak Yuda mau langsung bantu buka aplikasinya. Jadi langsung tidak menunggu dulu. Tanggal 27. 27 apa Februari? Wah, tuh Pantis oge masih tidak bisa dibuka. Maret, Pak. 27 Maret. 27 Sekarang baru tanggal Februari. 11, Bu. Iya, Pak. Dengan cepat THR. Ada THR. 27 Februari, Pak, kalau nggak salah. Oke, nanti dibantu Bu ya. 27 Februari, Pak Yuda. Baik. Oke, sementara itu mungkin Pak Yuda ya, kita lanjut dulu. Ada waktu 40 menit lagi. Yang kalau kita Mohon izin Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi terkait izin perkawinan dan perceraian ya. Mohon disimak. Nanti kita akan tanya jawab secara bebas.
Bu Ratih, mangga untuk materi perceraian. Jangan terlalu cepat, Bu Ratih ya. Eh, Oke, Bu Ratih, kami persilakan. Jadi maka nanti Bu, Bapak dan Ibu ketika ada proses izin perkawinan dan perceraian bagi guru-guru di wilayah lingkungan Ibu, kepala sekolah atau bahan pengawas bisa menyampaikan jika ada guru perceraian itu harus proses kedinasan intinya itu. Ini sekarang akan dibahas oleh Bu Ratih. Jangan slide semua ya Bu Ratih. Nanti kita perbanyak dengan tanya jawab. Maka Bu Ratih, siap? Jangan ngantuk Bu Ratih. Langsung. Maka Bu Ratih. Ya Pak, terima kasih. Oh maaf ya Bapak Ibu ya, kalau tadi mungkin penjelasan cutinya terlalu cepat. Seperti itu. Ya, sekarang yang akan saya sampaikan ialah peraturan tentang perkawinan dan perceraian PNS.